api semakin membesar. Izin melaporkan Jaya. Kobaran api meludeskan puluhan lapak pedagang kaki lima yang berada di kawasan Terminal Pulau Gadung, Jakarta Timur. Terlihat api semakin membesar karena bahan material lapak pedagang kaki lima banyak yang mudah terbakar. Petugas pemadam kebakaran wilayah Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Menurut salah satu pemilik lapak pedagang, tiba-tiba saja api muncul dan membesar dari salah satu lapak pedagang, namun diduga api berasal dari korsleting listrik di salah satu lapak tersebut. Ia pun meratapi lapak dagangannya yang hangus tak bersisa. Ini berarti lapak dagangan ya? Iya. Ada berapa kalau total, Bang? Ya kurang lebih 10 lah. 10. Ya tiba-tiba udah ada api langsung gede aja pada. Tadi lagi dagang apa? Enggak, semua lagi udah pada tutup. Pada tutup ya? Iya. Api berhasil dipadamkan setelah 8 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian materi ditaksir mencapai lebih dari puluhan juta rupiah. Kasus kebakaran ini ditangani oleh Polsek Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rizky Falufi melaporkan. Lari nih, tabrak lari mobilnya. Sejumlah warga dan pengendara tampak mengerubungi sebuah mobil yang alami pecah kaca di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sama om, nggak apa-apa, sama om, cepetan sama om. Mobil tersebut sempat berjalan ugal-ugalan dan menabrak sejumlah kendaraan hingga akhirnya berhenti setelah menabrak pembatas jalan. Beberapa warga dan pengendara yang mengejar mobil awalnya ingin menghajar sang supir. Namun tanpa diduga, pengendara mobil SUV ini adalah seorang bocah kelas 1 SD. Bocah laki-laki ini ternyata membawa kabur mobil orang lain dan mengendarainya dari kawasan Bangka hingga Kemang. Menurut saksi, bocah membawa kabur mobil yang ditinggalkan pemiliknya karena sedang panaskan mesin. Anaknya ini bang dari komplek, katanya bukan anak dari situ ya. Terang lah main, katanya main lagi hujan. Nah kondisi mungkin kalau saya dapat cerita, ini mobil sedang dipanasin. Nah anaknya main mungkin kondisinya nggak tahu ya kalau nggak ada CCTV ya. Mungkin dia bisa jadi mobil kondisi kebuka, dia masuk ke dalam jalan tuh dari komplek ke sini tuh lumayan tuh. Komplek apa tuh bang? Dari rumah dia maksudnya tuh bang? Dari rumah posisi yang mobil ini. Oh gitu. Mungkin dikiranya yang jaga mobil ini nggak nih. Nah dikiranya maling, teriak-teriak maling sampai security juga ngejar juga posisinya cukup jauh dari ujung hampir 1 kiloan ke sini. Oh gitu. Belum diketahui apa alasan si bocah hingga nekat bawa kabur mobil sendirian. Namun kasus ini akhirnya akan diselesaikan secara kekeluargaan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Sebuah bus pariwisata Radar Kesepuhan berpenumpang puluhan orang terjun ke jurang di Kampung Citeko Panjang, Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Bogor, Jawa Barat pada Sabtu pagi. Bus berangkat dari Jakarta menuju sebuah villa di kawasan Cikodom Puncak. Menurut keterangan saksi, bus melaju dengan kecepatan tinggi saat berada di jalan turunan hingga terjun ke jurang sedalam 8 meter. Diduga bus mengalami remblong. 8 penumpang mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Berdasarkan keterangan saksi sih, karena dia tidak menguasai medan, untuk kecepatannya tidak terlalu cepat ya. Ini penumpang ini mau kemana, dari mana kemana mas? Dan mau dari Jakarta sebetulnya, mau liburan. Kejadian ini kini dalam penanganan unit Laka Lantas Polres Bogor dan supir bus tengah dimintai keterangan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat melaporkan. Tim BPBD Kabupaten Sampang, Jawa Timur meninjau lokasi semburan air dari sumur bor yang membubung tinggi di halaman rumah warga Desa Pandan, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang. Setelah melakukan pengecekan dipastikan semburan air tidak berbau gas atau hanya air biasa. Pemilik sumur, Krokip, mengatakan ia mengebor sumur karena dampak musim kemarau sehingga warga kesulitan air. Setelah dibor selama 1 bulan lebih dan kendala batu dalam kedalaman 62 meter, sumber air baru ditemukan setelah dibor sedalam 90 meter. Saat peralatan ditarik, sumur menyemburkan air disertai gemuruh dan mengeluarkan air menjulang hingga 30 meter. Jadi 62 meter coba kemarin, cuman
airnya belum memuaskan. Terus dibor lagi pas 90 tadi malam jam 1 ya kejadiannya seperti ini, langsung keluar semburan seperti ini. Untuk kandungan air tersebut, kami sudah koordinasi dengan OPD terkait, dan OPD terkait melalui PU Bina Marga dari bidang pengairan sudah koordinasi ke bidang SDA Provinsi Jawa Timur. Insya Allah hari ini dari bidang SDA Provinsi Jawa Timur akan menuju ke lokasi untuk mengambil sampel air tersebut dan akan dilakukan uji lab. BPBD Sampang berkoordinasi dengan SDA Pemprov Jawa Timur untuk menguji sampel air. Mengantisipasi dampak buruk semburan air, pemilik rumah untuk sementara mengungsi ke rumah tetangga. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman melaporkan. Halo, selamat pagi. Apa kabar pemirsa? Apa kabar Raisa? Baik, Rosalin sendiri gimana nih? Kabar pagi, semangat tentunya, dan jangan lupa untuk nonton seputar iNews Pagi ya, karena kita akan menghadirkan banyak sekali informasi faktual dan juga terkini. Betul. Dan di antaranya adalah salah satu informasi penting yang perlu Anda ketahui terkait dengan bocah yang membawa kabur mobil dan menabrak kendaraan lain. Iya, informasinya di awal tadi ya, dan itu cukup miris sekali karena bocahnya masih kelas 1 SD. Betul. Dan tentunya ini perlu pengawasan dari orang tua ya. Betul, menjadi pelajaran ya bagi para orang tua untuk tidak hanya sekedar mengawasi saja, tapi juga memberikan pelajaran bagaimana seorang anak harus berempati dan bisa mengendalikan diri begitu ya, walaupun memang masih dalam umur yang memang masih kecil begitu ya. Dan pemirsa, selain berita utama tadi, sejumlah laporan menarik juga akan menemani aktivitas pemirsa setia seputar iNews Pagi bersama dengan saya Rosalin Ciu dan rekan saya Raisa Nadia. Berikut seputar iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina kembali menggelar aksi damai di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat Gambir, Jakarta Pusat. Masa menggelar doa bersama untuk warga Palestina serta pemimpin Hamas Ismail Haniyeh yang gugur akibat serangan Zionis. Masa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina berunjuk rasa damai di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat Gambir, Jakarta Pusat. Masa menggelar doa bersama sebagai dukungan untuk warga Palestina di Gaza yang menjadi korban kekerasan pasukan Zionis sejak tahun lalu. Masa juga berunjuk rasa terkait pemimpin Hamas almarhum Ismail Haniyeh yang wafat akibat serangan Israel di Iran. Kita mengecam keras ya segala tindakan keji, termasuk pembunuhan kepada pemimpin Palestina, pemimpin Gaza, mantan Perdana Menteri Palestina Ismail Haniyeh yang kemarin gugur terbunuh secara keji di Teheran, ya, di Iran. Kemudian juga salah satu tuntutannya adalah bagaimana agar pemerintah Indonesia memprakarsai sesuai dengan keputusan konsensus Majelis Ulama Indonesia. Di Babel kemarin, MUI telah merekomendasikan agar pemerintah Indonesia memprakarsai bersama negara-negara lain untuk pengiriman bantuan militer. Sebanyak 1.309 pasukan gabungan dari kepolisian disiapkan untuk berjaga di area aksi. Selain itu, jalan 2 titik yaitu kedua arah Kedutaan Besar Amerika Serikat ditutup sementara selama aksi berlangsung. Dari Jakarta, Irfan Hardiansah, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi bela Palestina juga digelar di Makassar, Sulawesi Selatan. Masa mengecam tindakan keji Zionis Israel terhadap puluhan ribu warga Palestina dan juga pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Unjuk rasa bela Palestina di depan Monumen Mandala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, diwarnai aksi pembakaran bendera Israel. Aksi bakar bendera Israel ini dilakukan Ormas Poros Al-Quds Makassar.
Mereka mengecam kekejian Zionis Israel terhadap warga Palestina di Gaza. Apalagi serangan Zionis juga menewaskan pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, di Iran. Masa aksi menyuarakan kepada umat Islam Indonesia agar terus menguatkan persatuan, mendukung rakyat Palestina, dan terus memboikot produk-produk Israel. Mampus Israel! Mampus Israel! Dibom, dirudal oleh Israel. Pemirsa, Imam Besar Masjid Al-Aqsa ditangkap Zionis Israel usai memimpin sholat gaib untuk tokoh Palestina sekaligus pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Syekh Ekrima Sabri ditangkap usai memberi khotbah. Imam Besar Masjid Al-Aqsa Syekh Ekrima Sabri ditangkap polisi Israel usai memimpin sholat gaib untuk tokoh Palestina sekaligus pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Dari informasi kerabat Syekh Ekrima Sabri, polisi Israel menyerbu kediamannya di Yerusalem Timur hingga akhirnya diamankan. Ulama berusia 85 tahun ini sebelumnya telah ditahan beberapa kali oleh Zionis Israel. Syekh Ekrima Sabri juga sempat dilarang Zionis memasuki Masjid Al-Aqsa. Ia dikenal sebagai pengkritik keras pendudukan Zionis Israel selama puluhan tahun di wilayah Palestina. Pemirsa, 2 rumah sakit di Sumatera Utara diduga melakukan klaim BPJS fiktif atau phantom billing dengan hingga harga 5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian pemirsa terungkap setelah KPK melakukan penyelidikan. Dua rumah sakit di Sumatera Utara diduga melakukan klaim BPJS fiktif atau phantom billing hingga 5 miliar rupiah. KPK menemukan modus klaim BPJS fiktif pada pelayanan fisioterapi dan juga manipulasi diagnosis atau operasi katarak. Pihak rumah sakit melakukan klaim BPJS fiktif dengan merekayasa semua dokumen. Meski demikian, pihak Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara mengaku belum menemukan adanya laporan resmi terkait temuan KPK tersebut. Selain di Medan, 1 rumah sakit di Jawa Tengah diduga juga melakukan klaim BPJS fiktif hingga mencapai 29 miliar rupiah. Memang kita belum ada dapat laporan ya, baik itu dari kabupaten kota maupun dari BPJS-nya terkait dengan 2 rumah sakit ini. Cuman memang sama-sama kita ketahui dari statementnya KPK ya, dan juga kita lihat di media bahwasannya ada 3 rumah sakit, 2 diantaranya di Provinsi Sumatera Utara, dan juga kemarin ada informasi terkait di kabupaten kota, ada juga yang menyebutkan Binjai dan Langkat. Tapi sampai saat ini kami Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara belum mendapat adanya pemberitahuan ya, baik itu dari tim pencegahan kecurangan atau yang kita sebut dengan tim fraud. Masih dari kasus kesehatan, jaksa menuntut mantan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Alwi Hasibuan dengan pidana penjara 20 tahun. Terdakwa terbukti secara bersama-sama melakukan korupsi pengadaan APD tahun 2020 saat pandemi COVID-19. Akibat perbuatan terdakwa, negara telah dirugikan hingga 24 miliar rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Bulu tangkis putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, berhasil lolos ke semifinal tunggal putri badminton Olimpiade 2024 usai kalahkan wakil Thailand lewat 2 game. Di semifinal, Georgie akan menantang pebulu tangkis nomor 1 dunia asal Korea Selatan, An Seong. Gregoria hadapi wakil Thailand, Ratchanok Intanon, dalam laga perempat final yang digelar di Porte de la Chapelle, Paris, Prancis. Tunggal putri asal Wonogiri ini tampil taktis sehingga mampu kalahkan lawannya 2 set langsung, yakni lewat 2-5-2-3 dan 2-1-9. Ini merupakan kemenangan kedua beruntun Gregoria atas wakil Thailand setelah terakhir kali terjadi pada perempat final Thomas dan Uber Cup. Di semifinal, Georgie akan menghadapi wakil Korea Selatan, An Seong, yang merupakan tunggal putri nomor 1 di dunia. Sementara itu pemirsa, 4 pebulu tangkis Indonesia tiba kembali di tanah air usai mengikuti Olympic Games 2024 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Mereka adalah Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, Pita Mentari, dan juga Rino Frivaldi yang gugur di fase grup. Ganda putri dan ganda campuran andalan Indonesia langsung mendapatkan kalungan bunga
serta plakat dari NOC dan perwakilan Kemenpora saat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Siti Fadia Silva Ramadanti bahkan sempat menangis saat dijemput keluarga di Bandara Soekarno-Hatta. Mewakili rekan sesama atlet, Siti Fadia mengatakan untuk event selanjutnya tentu membutuhkan evaluasi. Selama tampil di Olimpiade Paris, seluruh atlet merah putih termasuk duet Apriani dan Siti Fadia telah menggerahkan kemampuan terbaik mereka. Kegagalan di Olympic Games 2024 bukan akhir perjalanan karir kontingen Indonesia. Pengalaman tampil di event akbar 4 tahunan tersebut dijadikan motivasi untuk bangkit di turnamen dan event berikutnya. Pemirsa, pembangunan sejumlah infrastruktur di Ibu Kota Nusantara terus dikebut jelang perayaan HUT Kemerdekaan RI di IKN pada 17 Agustus mendatang. Presiden Joko Widodo juga telah memantau langsung segala proses persiapan di IKN. Persiapan Ibu Kota Nusantara atau IKN terus dikebut oleh pemerintah, terutama menjelang diselenggarakannya upacara bendera peringatan HUT Kemerdekaan Indonesia perdana di Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo pun telah memantau langsung segala proses persiapan, termasuk telah mencoba berkantor di Istana Nusantara selama 2 hari pada Senin hingga Selasa kemarin. Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan, sarana dan prasarana untuk upacara nanti sudah siap. Presiden Jokowi dijadwalkan upacara di IKN, sementara Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Merdeka. Upacara 17 Agustus di IKN juga menandai dimulainya peralihan ibu kota negara. Dan Istana Garuda, Istana Negara, lapangan upacara, serta podium dapat digunakan untuk mendukung kegiatan upacara 17 Agustus. Sekarang sudah mulai dipersiapkan tenda-tenda podium untuk upacara nantinya. Semua menurut kami untuk prasarananya di Istana Negara sudah siap, sekarang sedang dilengkapi dengan rus, furniture, meja, lukisan, lampu-lampu yang memang ditangani langsung oleh Kemenseknek. Kami melakukan furniture yang fix, tapi kalau yang loose, furniture, lepas itu oleh Kemenseknek. Seperti diketahui pada 17 Agustus 2024 akan berlangsung secara perdana upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara. Upacara akan dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo serta Menteri Kabinet dan tamu negara sahabat dan tamu VVIP. Tim Deputan iNews melaporkan. Pemirsa, program makan bergizi gratis yang akan dijalankan pemerintahan Prabowo Gibran tidak lepas dari polemik. Program yang menyedot anggaran 71 triliun rupiah diharapkan mampu meningkatkan kualitas generasi muda. Pemirsa, program makan siang gratis sudah diluncurkan oleh pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Digadang-gadang program ini akan memberikan kualitas terbaik bagi penerus bangsa. Lantas bagaimana? Apakah hanya dengan makan siang gratis ini bisa menjadikan penerus bangsa jauh lebih baik? Lantas demikian kita akan bertanya dengan orang tua murid, apakah sebetulnya makan siang gratis ini berpengaruh bagi putra-putri mereka? Yang kita utamakan adalah makan bergizi gratis yang mencukupi gizi dari penerima manfaat. Ya. Intinya nomor 1 pesan Pak Prabowo harus ada kecukupan gizi. 4 sehat 5 sempurna, ada protein, ada karbohidrat, ada buah, ada sayur, hijau-hijauan, ada susu. Intinya itu. Yang kedua, Pak Prabowo berpesan kalau bisa diperlebar, diperluas penerima manfaatnya. Jadi 2 hal ini. Pemirsa, makan siang gratis ini memberikan anggaran negara sebesar 71 triliun rupiah. Namun,
saat ini sudah menimbulkan polemik karena berawal dari namanya makan siang gratis, namun saat ini berubah menjadi makan bergizi gratis. Untuk harganya sendiri, awalnya ditakar dengan harga Rp15.000 per porsi. Namun dikabarkan saat ini makan siang gratis akan ditakar dengan harga Rp7.500. Hal ini pun diungkapkan oleh ekonom Herianto Irawan, di mana ia bertemu dengan tim ekonomi Prabowo dan mengatakan bahwa dikabarkan akan turun menjadi Rp7.500. Namun dalam uji cobanya di Bogor, Jawa Barat, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengatakan bahwa negara tidak akan pelit bagi penerus bangsa. Namun memang menunya akan disediakan, namun menu yang disediakan memang akan dilihat atau dibedakan sedikit dari per daerahnya. Pemirsa, bahan-bahan pokok mengalami kenaikan dan dipastikan hal ini berpengaruh kepada operator penyedia makan siang gratis karena ini harus dijadikan pekerjaan rumah tersendiri. Dan juga apa saja sebetulnya polemik dari makan gratis yang harus diperhatikan. Yakni makan gratis bukan hanya sekedar nama makan gratis saja, namun harus diperhatikan menu dasar bahan pokok makanannya. Dan yang kedua, untuk makan gratis sendiri di Pulau Jawa, bahan-bahan pokok pun kenaikan mengalami perbedaan dengan provinsi di beberapa provinsi lainnya. Bisa dipastikan provinsi lainnya ini mengalami kenaikan yang jauh lebih tinggi dibandingkan di Pulau Jawa. Contohnya yang mengalami kenaikan yakni ada beras dan juga bumbu dapur dan juga cabai. Dan menjadi orang baik-baik. Yang kedua, wa ta'amahum alladzi at'amahum min ju'. Rakyatnya itu makan. Ya, penting loh makan ini. Penting makan tuh. Rakyatnya makan. Nah, itu stabilitas penting gitu. Kalau krisis pangan itu susahnya bukan main. Kata Al-Quran, makan penting. Harus makan, cukup sandang, cukup pangan. Jadi kalau ada seorang presiden atau wakil presiden punya program mau memberi makan rakyat itu sebenarnya itu program Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya kan? Mau dilawan? Oh kita lawan. Itu program Tuhan itu. Alladzi at'amahum min. Jangan ada orang kelaparan. Karena dengan makannya cukup, gizi yang cukup, susu baik, cerdas, jadi anak-anak yang cerdas. 4 sehat, 5 sempurna. Ya baik pemirsa, saat ini saya sedang akan berbicara dengan salah satu orang tua murid, Ibu Fatimah. Saya sedikit ingin bertanya dengan Ibu bagaimana tanggapan Ibu mengenai program makan siang gratis yang sudah diluncurkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Alhamdulillah dengan adanya program makan siang gratis ini sangat membantu buat orang tua yang terutama yang banyak di bawah ekonominya ya, perekonomiannya. Dan saya juga berharap dengan makan siang ini yang benar-benar bergizi untuk anak-anak seperti itu, Bu. Baik, menurut Ibu sendiri untuk pengawasannya sendiri seperti apa nih Ibu? Mungkin Ibu bisa memberikan masukan kepada pemerintah agar ini bisa terrealisasikan dengan baik. Untuk pengawasnya lebih baik di setiap sekolah ini kan siswanya teramat sangat banyak ya Bu ya. Lebih baik dilibatkan pihak sekolahnya. Seperti itu. Oke. Selain itu mungkin ada lagi Bu, mungkin untuk pemerintahnya kan ini pihak sekolah dilibatkan. Nah, untuk pemerintahnya sendiri mungkin seperti apa, bisa Ibu beri masukan lagi? Untuk pemerintahnya alhamdulillah dengan adanya makan siang gratis ini saya sangat mensupport sebagai orang tua murid serta semoga berjalan seterusnya dan seterusnya. Amin, amin. Baik Ibu, terakhir nih untuk harganya sendiri ini kan awalnya katanya 15.000 dan sekarang bahkan berkurang kembali menjadi 7.500. Pendapat Ibu sendiri bagaimana dengan harga makanan yang dari range 7.500 sampai dengan 15.000 ini, harapannya seperti apa? Untuk 15.000 mungkin sudah kalau saya bilang itu sudah cukup ya, dengan 15.000 yang ada protein segala macam susunya. Tapi kalau untuk 7.500 sementara
segala kebutuhan apapun mahal, dapat apa untuk anak-anak kita ini. Kalau 7,5 Kalau bisa dilebihin. kalau 7,5 makanannya apaan gitu. Ya, dilihat dulu deh porsi makanannya. Ya, dilihat dulu Untuk porsi. pengawasannya sendiri bagaimana nih Ibu? Ibu mungkin bisa memberikan saran bagi pemerintah agar ini bisa terrealisasikan dengan baik. Ya, nilai gizinya di pengawasan tuh harus dilihat dulu. Soalnya kita kan setiap bulan ada penimbangan ya. Ibu, aku mau nanya nih, bagaimana pendapat Ibu mengenai program makan siang gratis yang diluncurkan Presiden terpilih Prabowo Subianto? Kalau menurut saya sih bagus ya wacana seperti itu. Tapi saya dengar dari dana yang 15.000 itu diturunkan jadi 7.500 itu saya merasa keberatan. Karena mungkin dari menu makanannya nggak bisa sesuai dengan yang kita harapkan sebagai orang tua murid. Langkah baiknya dana 15.000 itu tetap seperti itu, biar bisa mencakup makan sehat buat anak-anak. Baik, saran Ibu sendiri bagaimana untuk pemerintah terhadap pengawasannya biar agar dapat realisasi dengan baik makan siang gratis ini? Kalau bisa sih tetap tiap sekolah itu harus ada pengawas, baik itu dari kesehatan atau dari pusat lingkungan sekitar untuk mengawasi kinerja turunnya makan sehat itu ke anak langsung gitu. Jadi biar terkontrol mana-mana aja yang benar kondusif makanannya atau yang layak atau tidaknya gitu, yang dibagikan ke anak-anak murid yang bersangkutan. Pemirsa, makan siang gratis yang menuai banyak polemik pun ini di kalangan masyarakat masih banyak dipertanyakan apakah bisa atau tidak sebetulnya dengan harga 15.000 ataupun 7.500 yang dikabarkan akan diberlakukan. Nah, untuk itu kita akan bertanya langsung dengan pemilik warung makan, sebetulnya seperti apa dan bagaimana sebetulnya Bapak, maaf, saya mau bertanya sedikit nih Pak, dengan adanya rencana makan siang gratis ini sudah memakan biaya 71 triliun ya Pak, dana negara pastinya. Nah, menurut Bapak skema seperti apa yang harus pemerintah terapkan agar makan gratis ini bisa terrealisasikan dengan baik gitu Pak? Itu dari segi dana ya harus dijaga. Kalau makanan ya itu 15.000 bagi orang menengah ke bawah, ya cukup nggak cukup ya harus cukup, iya kan? Iya betul. Tapi untuk dikabarkan isunya katanya bakal jadi 7.500. Nah ini gimana nih Pak, kalau 7.500 gimana? Kalau 7.500 ya cuman dapat nasi doang. Jadi lauknya ya beli sendiri. Ya pemirsa, terlepas dari akan terlaksanakannya atau terrealisasikannya program makan siang gratis, sebetulnya berdasarkan data dari World Population Review, sudah ada 8 negara yang berhasil menerapkan sistem makan siang gratis. Dan negara pertama adalah Brazil. Negara Samba ini sudah menerapkan sistem makan siang gratis sejak tahun 1940 dan menyasar kepada orang-orang masyarakat yang berekonomi rendah. Dan di tahun 2009 program makan siang gratis ini semakin meluas dan memenuhi kebutuhan anak-anak hingga 40 juta anak. Yang kedua adalah negara Finlandia. Negara Finlandia terkenal dengan negara pendidikannya yang baik. Dan juga di Finlandia sendiri program makan siang gratis ini sudah menyasar kepada pelajar-pelajar mulai dari masa pra-masa sekolah hingga sekolah menengah atas. Dan juga di Finlandia ini untuk makan siang gratis mengacu pada Undang-Undang tahun 1945. Selain negara Brazil dan Finlandia juga ada negara Estonia, negara Jepang, negara Amerika Serikat, dan juga negara Cina. Pemirsa, program makan siang gratis memang akan baru dilaksanakan di pemerintahan yang akan datang. Namun harga per porsinya inilah yang menjadi polemik di masyarakat. Namun jika kita mencontoh dari negara-negara yang sudah berhasil menerapkan makan siang gratis, diyakini makan siang gratis ini akan bisa menambah kualitas dan juga efektivitas dari pelajar di Indonesia. Saya, Olina Iyasya dan juru kamera Okta Indra. Sampai jumpa lagi di Vlog Ganza berikutnya.
Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali mengingatkan agar para aparatur sipil negara tetap menjaga netralitas saat pelaksanaan pilkada serentak. Bawaslu menemukan indikasi kedekatan pimpinan ASN dengan partai politik. Dan itu sudah dilakukan oleh teman-teman di Menjelang pilkada serentak, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali terus melakukan pemantauan dan pengawasan. Bawaslu Provinsi Bali mengingatkan agar pimpinan aparatur sipil negara tetap menjaga netralitas. Sebelumnya, Bawaslu menemukan indikasi kedekatan pimpinan ASN dengan partai politik. daerah terkait dengan peran daripada ASN terutama, ya, apalagi juga sebagai pembina ASN di wilayah kerjanya masing-masing, agar bisa memberikan contoh dan teladan lah kepada teman-teman yang ada di jajaran ASN yang ada di bawahnya terkait dengan netralitas ASN ini. Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Kota Tangerang, Banten mendapat pendidikan politik dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Diharapkan dengan pendidikan politik ini akan banyak lagi keterwakilan perempuan di parlemen. Karena bahwa keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif Kota Tangerang baru nyampe 10%. Jika ditekuni, dunia politik bagi perempuan sangat menjanjikan di masa depan. Dari Tangerang, Banten dan Bali melaporkan. Pemirsa, Partai Golkar kuat disinyalir akan mengusung Ridwan Kamil pada pemilihan kepala daerah di Jakarta. Sementara Deddy Mulyadi segera diusung Partai Golkar di Pilkada Gubernur Jawa Barat. Partai Golkar memutuskan untuk mendukung Deddy Mulyadi dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat November mendatang. Keputusan mengusung mantan Bupati Purwakarta ini setelah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra. Tak hanya itu, DPP Partai Golkar juga mengusung Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat, untuk maju di Pilkada Jakarta. Pertemuan di Jawa Barat antara Partai Golkar, DPD Partai Golkar, dan juga DPD Gerindra. Kemudian ada juga pertemuan antara calon Gubernur Jawa Barat, Saudara Deddy Mulyadi, dengan pengurus Golkar juga, antara lain Wakil Ketua Pak Ade Ginanjar. Jadi pembicaraan sudah sampai sana. Ya kan udah jelas kalau Jawa Barat begitu, Jakarta siapa masih nanya. Apalagi Jakartanya Kim Plus. Dengan perubahan peta politik menjelang pilkada serentak, tidak menutup kemungkinan Anies Baswedan berpotensi tidak mendapatkan dukungan partai karena terdampak konstelasi politik nasional. Pak Anies meskipun sudah mendapatkan dukungan partai, katakanlah misalnya PKS dan Nasdem, tapi juga tidak menutup kemungkinan Pak Anies berpotensi tidak bisa mendapat dukungan partai, karena kan konstelasi politik nasional ini kan juga punya pengaruh kan. Bagaimanapun PKS, PKB dan Nasdem ini kan punya kepentingan bagaimana merangsek masuk ke pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Hasil sejumlah lembaga survei mencatat nama Ridwan Kamil masih di bawah Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Tim Liputan laporkan. Dan pemirsa, ulasan singkat terkait peta politik jelang Pilgub Jakarta November mendatang secara lengkap akan disampaikan rekan Rosalin Hio. Silakan Rosalin. Baik, terima kasih rekan Raisa. Pemirsa, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan sedang diperbincangkan untuk kembali bertarung dalam pemilihan Gubernur Jakarta November 2024. Sejumlah lembaga survei mencatat Anies Baswedan masih terlalu kuat bagi pesaingnya, termasuk Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Ya pemirsa, sejumlah lembaga survei mencatatkan Anies Baswedan selalu unggul dibandingkan dengan tokoh-tokoh lainnya di Pilkada Gubernur Jakarta. Bahkan jajak pendapat Kompas pemirsa ini menunjukkan pada 15 hingga 20 Juni 2024 menunjukkan Anies Baswedan dan juga Basuki Cahayapurnama alias Ahok menduduki nama teratas untuk maju menjadi calon gubernur di Pilgub Jakarta. Nah pemirsa, terakhir mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ya pemirsa, berikutnya pemirsa terkait dengan informasi bahwa untuk maju mendaftar bakal calon gubernur Jakarta, seorang calon kepala daerah harus didukung minimal 22 kursi di DPRD DKI. Dan saat ini pemirsa, jumlah kursi hasil pemilu 2024, PKS mendapatkan kursi terbanyak dengan 18 kursi, disusul dengan PDIP
15 kursi pemirsa dan juga Gerindra 14 kursi. Ya pemirsa, melihat komposisi kursi di DPRD DKI, Anies Baswedan dimudahkan langkahnya sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Hal ini dikarenakan hampir dipastikan telah didukung oleh sejumlah partai. Meski hasil survei tak terlalu diunggalkan, namun Partai Golkar dan Gerindra yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju mengusung Ridwan Kamil. Sementara itu PDIP yang belum menentukan langkah di Pilkada Jakarta berpeluang menjadi poros ketiga. Poros ketiga bisa terjadi jika partai yang sebelumnya mengusung Anies bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Ya pemirsa, peta politik Pilgub DKI Jakarta ini masih bisa berubah sebelum partai pengusung mendaftar bakal calon gubernurnya ke KPU pada 27 hingga 29 Agustus mendatang. Sementara itu pemilihan kepala daerah akan digelar pada 27 November mendatang. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar iNews Pagi. Pemirsa, puluhan atraksi balon udara di Wonosobo, Jawa Tengah menarik perhatian ratusan warga. Menariknya, balon udara raksasa dengan corak dan juga warna yang beragam diterbangkan bersama membentuk formasi unik di udara. Penasaran seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Pesona puluhan balon udara menghiasi langit Wonosobo, Jawa Tengah Sabtu pagi. Ya, 36 balon udara ini mewarnai ajang Java Balloon Attraction di lapangan Taman Wisata Kaliangat, Wonosobo. Menariknya, balon udara ini dibuat dengan beragam motif, corak, dan ukuran berbeda. Warga pun antusias menyaksikan atraksi balon udara yang diterbangkan bersama-sama. Bahkan banyak pengunjung yang langsung berburu dan mengabadikan momen berlatar cantiknya balon-balon udara ini. Pengunjung dan warga sekitar juga tak perlu khawatir, semua balon udara raksasa ini ditambatkan dengan tali agar tidak terbang bebas. Uniknya, penerbangan puluhan balon udara ini membentuk formasi keindahan alam Wonosobo, seperti formasi Gunung Sindoro, Negeri di Atas Awan, Telaga Menjer, hingga Lembah Dieng. Formasi ini dibentuk dengan mengatur ketinggian masing-masing balon udara sehingga terlihat membentuk sebuah tempat ikonik wisata di Wonosobo. Kita menampilkan 36 balon yang nanti akan membentuk 4 formasi. Formasi 1 ada Gunung Sindoro, kemudian formasi Negeri di Awan, formasi Telaga Menjer, dan formasi Lembah Dieng. Salah satu peserta mengaku ia dan kelompoknya memilih membuat corak dengan tema kemerdekaan dengan menampilkan wajah Presiden RI pertama hingga terkini. Tema Presiden RI yang pertama sampai ke-7. Java Balloon Attraction 2024 pas di bulan Agustus di bulan kemerdekaan. Jadi kita satu tim mengambil tema ini, Presiden RI ini. Ini ukuran tingginya 15 meter, kalau meternya 8 meter. Dibutuhkan waktu 1 bulan untuk membuat balon udara raksasa berukuran tinggi 15 meter dan diameter 8 meter dengan biaya hingga 2 juta rupiah. Nah, ajang Java Balloon Attraction ini akan digelar hingga 4 Agustus 2024. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang mahasiswa di Bali membuat karya animasi 3 dimensi yang super keren bergaya Disney dengan mengangkat budaya Bali yang berjudul Maid and the Lost Spirit. Hebat ya, karya animasi ini dibuat bersama rekan sekampusnya dengan biaya dan juga fasilitas seadanya. Once upon a time, in a serene and picturesque village. Siapa sangka animasi kece ini buatan anak bangsa.
With unwavering determination, the child waved to restore the village to its former splendor. Ya, animasi bertaraf internasional ini merupakan karya seorang mahasiswa asal Bali bernama Ida Bagus Istakrisna. Bersama rekan kampusnya, mahasiswa Desain Komunikasi Visual Institut Dewan dan Bisnis Bali ini, Krisna mendirikan LYS Animation Studios dan membuat karya animasi 3 dimensi bertaraf dunia yang berjudul Mother and Lost. Kisah animasi yang diambil dari Hari Raya Galungan ini menceritakan perjalanan Made, seorang anak desa di Bali yang bertekad mengembalikan kedamaian di desanya setelah hancur diserang buta kala atau iblis dengan mencari bagian penjor pelindung desanya yang hilang. Hebatnya animasi ini dibuat dengan biaya ekonomis yang hanya memanfaatkan 4 komputer dengan spek standar, bahkan spek sederhana membuat animasi. Masih mengerjakan satu IP yang namanya Made ini, tapi kita juga udah beberapa mengerjakan project dari klien luar. Ada salah satunya kemarin game di Steam juga, dan satu film animasi horor. PC yang kita pakai ini bener-bener PC yang masih under spec. Kita tuh setiap ngerjain tuh bener-bener pasti nge-crash gitu. Nggak mungkin nggak nge-crash, setiap kita ngerjain kita harus bersabar. Aplikasinya error, terus mungkin komputernya mati atau gimana karena kepanasan, karena nggak kuat render, karena kita juga harus mengejar kualitas yang istilahnya sebagus mungkin lah. Selain mengangkat nilai-nilai budaya Bali, Krisna berharap karyanya dapat menginspirasi anak-anak muda di Bali untuk mengembangkan bakat seni mereka ke industri kreatif, khususnya animasi. Meski kini karya animasi Krisna hanya dibuat dalam bentuk teaser yang direncanakan dibuat dalam 16 episode, ke depan Krisna berharap bisa mewujudkan karya animasinya untuk diangkat ke layar lebar. Dari Denpasar, Bali, Indra Ari, iNews melaporkan. Pemirsa Anda yang gemar berwisata menikmati keindahan alam, kami akan mengajak Anda merasakan sensasi camping di kaki Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Menariknya, pesona Danau Ranupani berselimut kabut tipis di pagi hari dan indahnya bulan purnama akan memberikan pengalaman istimewa. Seperti apa? Berikut liputannya. Kabut tipis ini menari-nari di atas permukaan danau. Ya, inilah keindahan Danau Ranupani yang berada di Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Danau alam yang berada di ketinggian 2114 meter di atas permukaan laut ini menyimpan pesona keindahan alam yang menakjubkan. Menariknya di pagi hari, pengunjung akan disuguhi keindahan danau yang dikelilingi pohon cemara dengan hawa sejuk yang menyegarkan. Tanya itu, di sini pengunjung juga bisa puas bersuah foto di berbagai sudut berlatar eksotisme Danau Ranupani yang memikat hati. Dengan luas sekitar 107 hektar, membuat tempat ini menjadi salah satu spot camping terbaik bagi pengunjung yang ingin merasakan sensasi lebih dekat dengan alam. Sejuk sih, dingin tapi iya cocok buat camping sama keluarga, sama temen. Ini kebetulan sama keluarga sih. Ada tenda, terus ada danau. Bagus ya buat foto ya. Menariknya lagi, pesona keindahan Danau Ranupani juga dapat dirasakan saat gelap tiba sambil disuguhkan indahnya bulan purnama di atas danau. Lumayan bagus, indah. Iya, dingin. Kalau malam juga kan langsung lihat rembulan. Bagus ya. Iya. Berkunjung ke Danau Ranupani bukan sekedar menikmati pemandangan alam, tapi juga sebuah pengalaman spiritual yang menghubungkan manusia dengan keindahan ciptaan Tuhan. Gimana? Anda tertarik mencoba sensasi camping di Danau Ranupani? Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, ajang Piala Presiden 2024 membawa berkah tersendiri bagi para pelaku UMKM di Solo, Jawa Tengah. Selain mendapat lokasi lapak yang strategis secara cuma-cuma, para pedagang mengaku mendapatkan omset hingga berkali-kali lipat.
Inilah stand kuliner yang ada di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Ya, ajang Piala Presiden 2024 ini tentu membawa berkah tersendiri bagi para pedagang kaki lima di kota Solo, Jawa Tengah. Pasalnya, selain memudahkan para supporter membeli beragam panganan, para PKL mengaku senang memiliki kesempatan berdagang di lokasi strategis. Salah seorang penjual pentol bahkan mengaku senang dalam sehari pentol dagangannya bisa ludes terjual hingga 1.000 pieces. Kemarin bisa habis 1.000 pentol. 1.000 pentol ya. Kalau di hari biasa di luar kegiatan ini berapa? Kurang dari 1.000. Kurang dari 1.000. Oke. Seorang penjual lainnya, Supratman, juga mengaku senang dengan adanya lapak UMKM di ajang Piala Presiden 2024. Omset penjualnya bisa menembus hingga Rp500.000. Seharinya berapa, Pak? Sehari pendapatan toh? Pendapatan sekitar berapa? Ya kadang 500, kadang lebih. Oh ya, kebetulan saya ya terima kasih sama panitia yang ada di Manahan sini dan semuanya. Tidak bisa menyebutkan satu persatu, ya semua terima kasih. Yang pengurus sini di Manahan sini semua. Sementara Maru Arar Sirait, SC Piala Presiden 2024 mengaku senang ajang Piala Presiden 2024 bisa memberi win-win solution terutama bagi para pelaku UMKM. Ya, kita bisa lihat ya, saya juga datang ke beberapa stand sponsor, saya lihat, saya beli juga. Ya, saya senang kalau jadi win-win ya, bahwa mereka juga mendapatkan keuntungan, marketingnya jalan. Itulah industri olahraga, karena kita tidak menggunakan APBN dan BUMN. Jadi harus juga sponsornya juga ada untungnya, ada gunanya gitu untuk sponsori acara ini. Ara juga menegaskan keterlibatan UMKM di Piala 2024 yang merangkul sektor kuliner khususnya, diharapkan juga bisa memajukan UMKM di Indonesia sekaligus memberi hiburan bagi warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, menjelang hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, atribut bendera merah putih mulai didorong oleh masyarakat. Di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur, pedagang bendera sibuk melayani penjualan secara grosir maupun eceran. Jelang perayaan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, para pedagang bendera di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur mulai menjamur. Lapak dagangan buka sejak pukul 6 pagi hingga tengah malam. Para pedagang menjual aneka pernak-pernik nuansa merah putih. Atribut merah putih dijual variatif tergantung ukuran, dimulai dari Rp10.000 hingga Rp500.000. Meski nampak ramai, para pedagang mengeluh terjadi penurunan omset hingga 25% jika dibandingkan dengan tahun kemarin. Namun mereka optimis omset akan meningkat mendekati 17 Agustus. Pembeli mengaku puas belanja di Jatinegara lantaran harga bendera yang murah serta banyak pilihan. Ada yang kisaran harga Rp10.000 sampai paling mahal Rp75.000. Itu bermacam-macam modelnya. Tahun sekarang kurang, kalau tahun lalu masih mending. Sekarang belum ada kelonjakan kenaikan peminat atau yang belanjanya. Kalau sekarang, untuk sekarang masih menurun, belum ada kenaikan. Mungkin besok-besok ada kenaikan atau kelonjakan. Karena di sini lengkap-lengkap dan furniturnya beda-beda. Nah, jadi enak tiap tahun sekali dan pedagangnya ramah-ramah di sini. Sangat terjangkau. Iya, sangat terjangkau. Iya, dan sangat ya, masih bisa dinego lah harganya, masih bisa. Di Pasar Jatinegara, para pedagang menjual secara grosir maupun eceran. Bahkan para pedagang juga melayani pesanan hingga keluar Pulau Jawa. Dari Jakarta, Syahriza Zanski, Jamil Jasin melaporkan. Pemirsa, event Fashion Jacklot 2024 kembali digelar di Smesco, Jakarta Selatan. Di sini para pengunjung selain bisa berburu promo beragam pakaian, juga bisa menyaksikan konser musik band ternama. Berikut laporan Hendri Aprilia dan juru kamera Muhammad Firmansyah.
Ya pemirsa, event Jacklot 2024 kembali digelar di Jakarta, di mana event Jacklot kali ini digelar di Smesco Jakarta Selatan. Dan pantauan kami dan informasi yang dapat kami sampaikan, brand yang tersedia dari Jacklot 2024 ini ada sekitar 100 brand yang tersedia. Bahkan pengunjung yang datang juga terlihat antusias sekali karena pengunjung yang datang tidak hanya dari wilayah Jakarta saja. Pengunjung yang datang ke event ini juga datang dari berbagai wilayah. Informasi yang dapat kami sampaikan kembali terkait adanya event ini juga masyarakat tidak hanya bisa melihat beberapa brand-brand fashion saja, tapi para pengunjung juga bisa melihat panggung yang memang nantinya akan ada penampilan beberapa penyanyi maupun band ternama yang ada di Indonesia. Juga dapat kami sampaikan terkait himbauan dari Humas penyelenggara Jacklot 2024 ini untuk para pengunjung, tentunya untuk tetap menjaga ketertiban, tetap menjaga kebersihan selama berada di Jacklot 2024 ini. Dari Jakarta, Hendry Afrila dengan juru kamera Muhammad Firmansyah. iNews melaporkan. Bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Nusa Tenggara Barat Siti Rohmi Jalilah dan HW Musyafirin mendapat dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa. Surat rekomendasi dan dukungan diberikan langsung oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid di kantor DPP PKB Jakarta Pusat. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid memberikan langsung surat rekomendasi dukungan kepada bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur NTB, Siti Rohmi Jalilah dan HW Musyafirin. PKB menegaskan akan solid mendukungkan pasangan Rohmi Firin karena merupakan pasangan yang ideal dan terbaik untuk Nusa Tenggara Barat. Hasil surveinya paling tinggi. Komposisi masyarakat NU dan NW di NTB, Lombok dan Sumbawa, pokoknya ideal. Laki-laki perempuan, ideal. Dan DPP memandang ini yang terbaik untuk NTB dan pasti insya Allah akan menang di pilkada nanti. Alhamdulillah kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi ya PKB mempercayakan kepada Rohmi Firin untuk maju di pilkada 2024 di NTB. Dan tentunya dengan kekuatan PKB kami sangat optimis untuk memenangkan pilkada 2024. Siti Rohmi Jalilah menjadi kader Partai Perindo yang maju di pemilihan gubernur NTB pada pilkada 2024 mendatang. Siti Rohmi akan membawa sejumlah program unggulan untuk mensejahterakan masyarakat Nusa Tenggara Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bakal calon Bupati Dogiai yang juga diketuai Ketua DPW Partai Perindo Papua Tengah yaitu Otopianus Tebay mendapatkan dukungan dari Partai Solidaritas Indonesia. Surat rekomendasi dan dukungan diberikan langsung oleh Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep menyerahkan langsung surat rekomendasi dukungan untuk calon Bupati Dogiai, Otopianus Tebay. PSI memberikan dukungan pada kader Partai Perindo ini karena komitmennya untuk memajukan Kabupaten Dogiai. Ketua DPW Partai Perindo Papua Tengah ini berkomitmen kuat menghadirkan kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Dogiai, Papua Tengah, dengan membuka lapangan pekerjaan di sektor pertanian dan perikanan. Komitmen mereka mengenai provinsi, kota kabupaten yang akan mereka pimpin, apa yang akan mereka lakukan untuk provinsi dan kabupaten kota tersebut. Jadi saya rasa saya ini terkesan dengan apa yang akan beliau-beliau ini lakukan. Itu kenapa saya pilih mereka untuk menjadi calon kepala daerah selanjutnya. Saya ingin kembali kepada Dogiai untuk menjadikan sebuah kota cerdas agar menguasai semua sektor kehidupan, semua sektor agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi sosial. Dukungan PSI memperkuat posisi Otopianus Tebay sebagai salah satu kandidat yang memiliki peluang besar untuk memimpin Kabupaten Dogiai. Dari Jakarta, Muharlin Iriansyah Wahyudi iNews melaporkan. Setelah ditunjuk sebagai Ketua Umum DPP Partai Perindo yang baru, Angela Tanusudibio dinilai akan membawa perubahan signifikan terhadap partai. Angela memiliki pengalaman di berbagai bidang, termasuk sebagai Wakil Menteri di pemerintahan. Mukernas menjadi momen bagi Partai Perindo untuk bertransformasi. Dalam momen ini, tampuk kepemimpinan partai pun diserahkan Hari Tanusudibio kepada Angela Tanusudibio. Diserahkannya tugas sebagai Ketua Umum kepada Angela Tanusudibio tentu bukan tanpa alasan.
pengamat politik bahkan menilai Angela Tanusudibyo akan membawa perubahan besar dalam tubuh partai. Memiliki banyak pengalaman termasuk sebagai Wakil Menteri Parekraf, Angela diyakini mampu menjadikan Partai Perindo sebagai partainya anak muda Indonesia. Perindo punya keputusan yang harus dilakukan, yaitu untuk melakukan regenerasi yang lebih baik gitu. Karena dalam survei-survei yang kita lakukan dalam pendekatan riset, yaitu jaruk segmen pemilih anak muda itu memang semakin besar kolomnya dibanding yang lain. Butuh kemampuan komunikasi yang baik untuk bisa menemukan titik solusi di antara kebutuhan dan kepentingan masyarakat lintas usia, tidak hanya terkait dengan orang-orang muda saja. Kini Angela Tanusudibyo sebagai Ketua Umum memiliki tantangan besar dalam mempersiapkan kader-kader terbaiknya untuk menambah suara partai dan lolos ke parlemen. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, kami akhiri jumpa kita pagi ini. Saya Rosalencio. Dan saya Reza Nadia. Selamat menikmati liburan bersama keluarga. Tetap semangat dan sampai jumpa.